Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke dulur, di video kali ini seperti yang saya janjikan di video saya yang sebelumnya dulur, saya mau berbagi tips cara merakit mixer agar suaranya bersih, tidak dengung dan tidak noise. Oke, untuk mixernya seperti ini ya dulur. Untuk video perakitan mulai dari awal sampai testingnya ada semua ya dulur di beranda, kalian cek saja sendiri. Dan mohon maaf untuk suaranya mungkin agak bising ya dulur, agak berisik karena saya syutingnya outdoor dulur. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, dan jangan lupa juga ya dulur untuk follow IG saya Krisnanda_Eka. Nanti di sana akan saya upload juga untuk skema ya dulur. Oke, sekarang kita balik dulu untuk mixernya. Oke dulur, jadi seperti ini dalemannya dari mixer saya ya dulur, mixer rakitan saya. Ya lumayan rapi atau lumayan kemerual dulur ini. Untuk tips yang pertama itu pengkabelan ya dulur. Jadi untuk pengkabelan itu pengaruhnya juga sangat besar ya dulur. Jangan meremehkan kabel ya dulur, karena di mixer itu kabel juga bisa menyebabkan dengung atau noise. Oke, untuk kabel inputnya, kalau kabel input saya menggunakan ini ya dulur, kabel single tapi dipelintir. Kalian bisa juga sih memakai kabel skerem juga nggak apa-apa. Kalau saya karena ini kabelnya pendek, jadi saya menggunakan kabel single saja, tapi dipelintir ya dulur, dipelintir seperti ini. Oke, untuk kabel yang panjang, contohnya ini outputnya si master mixer ini kan panjang ya dulur, kitnya di sini dan soketnya di sini itu harus memakai kabel skerem. Karena kabel skerem itu kan untuk kabel signal atau kabel merah dan putih itu ya dulur, itu kan dilapisi sama kabel ground, jadi aman dari frekuensi liar yang ada di sekitar. Oke, jadi seperti itu. Jadi jangan meremehkan kabel ya dulur. Mau mixer rakitan tapi kabelnya juga harus diperhitungkan. Oke, dan untuk tips yang kedua, grounding ya dulur. Groundingnya itu jangan dibuat muter-muter. Mungkin ada yang bertanya, muter-muter gimana mas maksudnya? Ya itu maksudnya itu contoh kecil saja ya dulur. Di sini kan ada soket input. Nah kadang banyak teman-teman itu cara menyambung groundnya itu di paralel nanti groundnya dilewatin sini ya gitu, namanya ground loop ya dulur, groundnya muter-muter. Jadi yang betul itu penyambungan groundnya ya dari ground soket ini menuju ke kitnya, dari sini kit gitu ya dulur. Jadi groundnya per satu-satu, tidak usah di paralel. Oke, lalu groundingnya ambil satu titik saja. Dan untuk potensio ini, body potensio wajib di ground juga ya dulur. Kalau kalian menggunakan plat seperti ini kayak saya ini ya dulur, itu tidak usah di jumper kabel, nanti groundnya diikutkan dari sini, groundnya body dari soketnya output ya dulur. Nanti potensionya sini kan juga dapat ground. Tapi kalau kalian memakai box kayu itu potensio ini wajib di ground atau di paralel kabel ya dulur.
Tuh, semua potensio wajib di grounding. Ini pun juga saya grounding ya dulur. Oke, jadi seperti itu masalah groundingnya. Oke dulur, untuk tips yang ketiga itu masalah trafo. Trafo itu juga bisa menyebabkan dengung ya dulur. Kalian kalau merakit mixer carilah trafo yang kualitasnya ya lumayan sih, lumayan bagus gitu, nggak usah yang bagus ya dulur, cukup yang lumayan bagus saja. Dan untuk peletakan trafo seperti ini, kalau pakai trafo donat itu peletakannya seperti ini ya dulur. Kalau pakai trafo besi itu sama, peletakannya juga di sini, cuma menghadapnya itu untuk yang lilitan menghadap ke bawah. Nah ini dulur sebagai contoh saja ya, untuk menghadapnya trafo kalau pakai trafo kotak gini. Oke, untuk lilitannya kita hadapkan ke bawah gini ya dulur. Gini. Oke. Lalu untuk meletakkan trafo juga jangan di atasnya kit preamp gitu ya dulur. Jangan di atasnya kit mixernya gini. Misalkan dibuat begini lah, itu langsung ke induksinya kan langsung ke preamp ya dulur. Preamp itu juga sangat sensitif untuk frekuensi ya dulur. Nanti kalau terkena induksinya trafo bisa menyebabkan noise atau dengung gitu. Lalu untuk tips yang keempat ya dulur, nah yang tidak kalah penting ini power supply. Kalian sebelum merakit mixer kalian harus mempersiapkan dulu untuk power supply-nya. Kalian buat dulu power supply dengan full regulasi ya dulur, full regulasi dengan yang low noise juga. Contohnya seperti ini, karena power supply ini juga yang menentukan ya dulur, menentukan hasil dari mixernya. Mungkin kalau power supply-nya itu kurang stabil, kurang bagus, nanti hasilnya pun juga tidak bagus ya dulur. Contohnya misal nanti saat ada acara ini 6 channel dipakai semua, kalau power supply-nya tidak bagus nanti hasilnya pun juga kasarane Jawa itu geret-geretan gitu loh ya dulur. Jadi tarik menarik suaranya itu tidak, karena power supply-nya tidak stabil. Oke, untuk skemanya atau cara pembuatannya ini kalian bisa tonton saja video saya yang sebelumnya ya dulur. Di sana sudah saya upload juga untuk skemanya. Tinggal kalian simak saja. Dan untuk kabel outputnya ini, kabel output dari power supply-nya juga dipelintir seperti ini ya dulur. Dipelintir semua. Nah, ini kan dipelintir semua ya dulur, biar aman dari frekuensi liar. Oke dulur, jadi seperti itu ya untuk tips-tipsnya yang perlu kalian perhatikan itu ya 4 tadi itu ya dulur. Ada 4, yang pertama tadi pengkabelan, lalu yang kedua grounding, yang ketiga ada peletakan trafo atau trafonya sendiri, lalu yang keempat ada si power supply. Oke, untuk jika kalian sudah melakukan hal seperti itu kok masih dengung, berarti ya masalahnya ada di kit mixernya atau di kit masternya ya dulur. Karena kit master jika gainnya itu terlalu tinggi atau istilahnya itu buka sidik jos gitu ya dulur, dia gainnya diangkat sedikit langsung suaranya kencang, nah itu juga bisa menyebabkan noise. Oke, jadi seperti itu. Jadi pastikan dulu untuk kitnya itu benar-benar normal dulu. Kalau kitnya sudah benar tapi disambung lalu kok timbul noise, lah itu berarti ya tips-tipsnya tadi perlu dilakukan gitu ya dulur. Oke, mungkin dulur-dulur punya tips lain silahkan tulis di kolom komentar ya dulur, kita berbagi
agar teman-teman kita yang tidak tahu menjadi tahu ya dulur. Karena berbagi itu indah ya dulur. Hehe. Oke dulur, jadi untuk tips-tipsnya itu seperti itu ya dulur. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat ya dulur. Saya ingatkan dulu bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Karena subscribe itu gratis ya dulur, dan saya membutuhkan dukungan dari dulur-dulur. Langsung saja klik tombol merahnya. Dan jika video ini bermanfaat, kalian jangan lupa tombol jempolnya ya dulur, kasih like dan komen. Kalau tidak merepotkan, tolong di share juga ya dulur. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.